Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Saya ingin menarik Anda sejenak ke sebuah kisah yang mungkin pernah Anda dengar dari nenek moyang kita. Dulu, di sebuah desa kecil di Nusantara, ada seorang putri yang dicintai oleh banyak pria. Tapi konon, ia selalu tahu siapa yang datang dengan hati tulus dan siapa yang hanya sekedar numpang gengsi. Katanya, rahasianya bukanlah karena ia seorang cenayang, tapi karena ia mengerti satu hal. Energi manusia tidak pernah bisa berbohong. Nah, energi inilah yang dalam bahasa modern kita sebut sebagai vibrasi. Dan dalam hukum semesta, vibrasi itu ibarat sebuah kata sandi yang bisa membuka isi hati seseorang tanpa harus bertanya secara langsung. Sekarang, coba Anda bayangkan. Zaman dulu saja, orang sudah mengerti cara membaca hati lewat tanda-tanda alam, lewat ekspresi wajah, hingga getaran jiwa. Tapi zaman sekarang, ironis sekali. Kita punya aplikasi percakapan paling canggih, 1000 macam emoji, bahkan kecerdasan buatan yang bisa menulis puisi cinta. Tapi tetap saja, banyak dari kita yang masih bingung. Sebenarnya, dia suka sama saya tidak ya? Rasanya seperti hidup di era super digital, tapi hati kita masih jadul, masih sangat manual. Saya tahu, Anda pasti pernah merasakan posisi yang absurd itu. Anda sedang dekat dengan seseorang, mengobrol setiap hari, tapi Anda tidak yakin ini perasaan yang sungguhan atau hanya sekedar basa-basi. Dia benar-benar peduli atau hanya sekedar numpang lewat. Rasanya seperti Anda sedang bermain teka-teki silang, tapi petunjuknya ditulis dalam bahasa alien. Nah, disinilah hukum semesta masuk. Karena jika Anda mengerti cara kerja energi, Anda tidak perlu lagi menjadi seorang Sherlock Holmes di dunia percintaan. Tapi sebentar dulu, sebelum kita berbicara lebih teknis tentang bagaimana hukum semesta bisa membuat Anda mengerti perasaan lawan jenis, izinkan saya memberikan kata sakral dari channel ini. Yang Anda kejar akan sering kali lari. Tapi yang Anda tarik dengan energi akan datang tanpa diminta. Anda menangkap maksudnya? Perasaan itu tidak bisa dipaksa, tapi ia bisa ditarik, bisa dibaca, bahkan bisa ditransmisikan. Sama seperti sebuah magnet, Anda tidak bisa melihat gaya tariknya, tapi besi akan tetap nempel. Nah, masalahnya, di zaman sekarang banyak orang yang salah frekuensi. Ada yang vibrasinya insecure, tapi memaksa ingin dipahami. Ada yang auranya seperti sinyal wifi yang putus nyambung, tapi marah jika tidak dianggap serius. Akhirnya sebuah hubungan menjadi seperti menonton film horor yang dicampur dengan drama komedi. Absurd tapi membuat hati lelah. Padahal, jika Anda mengerti hukum semesta, Anda bisa tahu bagaimana cara menyetel diri Anda ke perasaan orang lain. Saya berikan sebuah analogi agar lebih paham. Pernahkah Anda mencoba menyetel sebuah radio model lama? Jika putarannya sedikit saja meleset, suara penyiar bisa terdengar kresek-kresek. Tapi jika pas di frekuensi yang tepat, suaranya akan menjadi sangat jernih. Begitu pula dengan perasaan lawan jenis. Jika Anda hanya asal-asalan menebak, yang Anda dapatkan hanyalah kresek-kresek interpretasi. Tapi jika Anda peka terhadap energi yang ia pancarkan, Anda akan bisa menangkap sinyalnya dengan sangat jelas. Dan percayalah pada saya, sinyal perasaan itu jauh lebih konsisten daripada sebuah pesan singkat yang hanya dibalas dengan WKK. Jadi, jika sahabat beriman ingin berhenti menjadi seorang detektif amatir bagi perasaan orang lain dan mulai menjadi seorang master energi yang peka, jangan ragu menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bersama-sama belajar bahasa yang tidak pernah diajarkan di sekolah, yaitu bahasa hati. Dan sebelum saya lanjut lebih dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus bagi semua yang telah mendukung channel ini. Karena jujur, channel ini tidak akan bisa berdiri jika tidak ada Anda yang menjadi pelanggan tetap. Anggap saja dengan dukungan Anda, ibaratnya Anda memesan sepiring nasi padang lengkap dengan es tehnya. Kedengarannya mungkin receh, tapi energi dari Anda membuat channel ini tetap bisa menyajikan lauk pauk premium yang bisa mengenyangkan batin. Dan bagi Anda yang menjadi pelanggan tetap, Anda akan selalu menjadi penonton pertama bagi setiap konten terbaru sebelum konten itu muncul ke publik. Itu seperti Anda memiliki sebuah tiket VIP untuk menonton konser energi semesta. Baiklah, mari kita kembali. Saya tahu sebagian dari Anda mungkin berpikir,
Perasaan itu kan sebuah misteri, tidak bisa ditebak. Tapi justru disitulah Anda salah. Misteri itu bukan berarti tidak bisa dipahami. Misteri itu seperti sebuah kunci gembok. Anda hanya butuh kombinasi yang tepat. Dan hukum semesta adalah kuncinya. Jadi jika Anda pernah merasa seperti sedang mengejar sebuah bayangan, tenang saja. Setelah menonton konten ini, saya berjanji Anda akan mengerti bahwa sebenarnya sinyal perasaan lawan jenis itu sudah sangat jelas. Tinggal Anda mau peka atau tidak. Saya akan berikan satu pertanyaan Pak Mungkas untuk menutup pendahuluan ini. Jika hati manusia bisa berbohong, mengapa energinya tidak pernah bisa disembunyikan? Nah, di bagian berikutnya, kita akan membedah mengapa topik ini krusial sekali bagi hidup Anda sekarang. Dan apa konsekuensinya jika Anda terus cuek dengan hukum semesta. Jadi jangan dilewati, karena justru disitulah rahasianya mulai terbuka. Sadarkah Anda, mengapa di zaman sekarang orang semakin sering merasa galau soal perasaan? Padahal teknologi semakin maju, komunikasi semakin mudah, tapi justru banyak yang merasa semakin tersesat. Saya akan berikan petunjuknya. Karena manusia modern kebanyakan hidup di permukaan, bukan di kedalaman. Orang lebih sibuk memikirkan deskripsi di media sosial daripada mendengarkan energi di balik sebuah tatapan mata. Dan itu sangat fatal. Karena perasaan lawan jenis itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tebak dari status WhatsApp atau dari seberapa cepat ia membalas pesan Anda. Tapi dari sebuah getaran halus yang hanya bisa ditangkap jika Anda mengerti hukum semesta. Mengapa ini krusial? Karena jika Anda salah membaca sinyal, hidup Anda bisa jungkir balik. Anda mengira ia cinta, ternyata ia hanya numbangan aman. Anda mengira ia peduli, ternyata ia sedang bermain aman. Konsekuensinya Anda membuang waktu, energi, dan terkadang harga diri Anda. Saya berikan sebuah gambaran yang ekstrim. Ini ibarat Anda berinvestasi di saham gorengan. Kelihatannya naik sedikit, Anda senang. Anda masukkan modal lebih besar. Ternyata harganya anjlok dan Anda menjadi korban. Perasaan lawan jenis juga seperti itu. Jika Anda tidak mengerti fundamentalnya, yaitu hukum semesta, Anda akan mudah menjadi korban dari pump and dump emosi. Sekarang, coba bayangkan kebalikannya. Bayangkan Anda memiliki kepekaan untuk membaca sinyal energi seseorang. Bayangkan Anda bisa merasakan getaran asli dari lawan jenis, tanpa ia perlu mengucapkan sepatah kata pun. Hidup Anda akan menjadi seperti bermain permainan dengan menggunakan cheat code. Anda tidak perlu lagi menebak-nebak. Anda tidak membuang energi di tempat yang salah. Dan Anda tidak akan jatuh ke dalam drama-drama receh yang membuat lelah. Dengan mengerti hukum semesta, Anda akan memiliki sebuah radar batin yang membuat Anda secara otomatis kebal dari cinta yang beracun, dari ghosting hingga gaslighting. Jangan lewatkan video ini, karena jika Anda berdiri sekarang, Anda akan tetap menjadi penonton dari drama hidup Anda sendiri yang terus berulang. Anda tahu kan rasanya seperti apa? Bertemu dengan orang baru, menjadi dekat, terbawa perasaan, salah paham, sakit hati, menyembuhkan diri, lalu move on, dan mengulanginya lagi. Itu seperti Anda menonton sebuah sinetron dengan episode tanpa akhir. Tapi jika Anda bertahan di sini, saya akan memberikan Anda sebuah perspektif yang tidak hanya akan membuat Anda melek secara psikologis, tapi juga akan meningkatkan kualitas batin Anda secara spiritual. Saya mau berikan Anda sebuah perbandingan agar semakin jelas. Yang pertama, jika Anda tidak mengerti hukum semesta, hubungan Anda akan mudah dipenuhi oleh ilusi. Anda melihat sebuah senyuman, Anda mengira itu cinta. Anda melihat sikap yang cuek, Anda mengira itu benci. Anda melihat sebuah perhatian kecil, Anda mengira itu sebagai sebuah tanda keseriusan. Padahal kenyataannya bisa saja terbalik 180 derajat. Kedua, jika Anda mengerti hukum semesta, Anda bisa membaca konteks dari energinya. Sebuah senyuman, Anda bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya basa-basi. Sikap cuek seseorang, Anda bisa membedakan mana yang karena jaga gengsi dan mana yang karena hatinya memang beku. Sebuah perhatian kecil, Anda bisa membacanya. Apakah ini sebuah investasi rasa atau sebagai sebuah strategi manipulasi? Dan ingat, konsekuensi jika Anda terus cuek dengan hal ini bukan soal hubungan. Efek dominonya bisa sampai ke karir, bisnis, bahkan kesehatan mental Anda. Pernahkah Anda melihat seseorang yang ambisi bisnisnya mati gara-gara hubungan asmaranya berantakan?
Pernahkah Anda melihat seorang yang semangat hidupnya menurun drastis gara-gara salah membaca sinyal perasaan lawan jenis? Itu nyata, karena energi hati itu seperti pusat gravitasi. Jika ia kacau, maka semua aspek kehidupan akan ikut tertarik. Jadi tujuan dari konten ini sangatlah jelas. Pertama, saya ingin Anda mengerti bahwa perasaan lawan jenis itu bukanlah sebuah misteri yang tidak bisa dipahami, tapi sebuah fenomena energi yang bisa dibaca dengan menggunakan hukum semesta. Kedua, saya ingin Anda sadar jika Anda memiliki kemampuan ini, Anda akan secara otomatis naik kelas dalam kehidupan. Anda bukan hanya akan jago dalam urutan hubungan, tapi Anda juga akan jago dalam bisnis, pergaulan, dan pengambilan keputusan. Karena semua itu membutuhkan kepekaan untuk membaca orang lain. Dan ingat, sebuah konten dibilang sebuah hubungan jika ia memiliki paket-paket atau sebuah bentuk sesuatu dalam bentuk investasi timbal balik. Saya akan sebutkan analogi saja. Jadi jika saya tidak mengerti hukum semesta, hubungan Anda akan mudah. Sekarang kita berbicara tentang dampak nyatanya jika Anda bisa atau tidak bisa mengerti perasaan lawan jenis. Jika Anda bisa, hidup Anda akan menjadi jauh lebih ringan. Anda tidak akan mudah merasa insecure karena Anda tahu bagaimana energi darinya kepada Anda. Anda tidak akan membuang waktu untuk mengejar orang yang jelas-jelas tidak terhubung dengan Anda. Anda bisa membedakan mana hubungan yang sehat dan mana yang beracun, bahkan sebelum Anda masuk terlalu dalam. Itu seperti Anda memiliki sebuah radar anti kecelakaan hati. Tapi jika Anda tidak bisa, dampaknya akan sangat serius. Pertama, Anda akan menjadi sering salah dalam menginvestasikan perasaan. Anda akan memasukkan energi Anda kepada orang yang sebenarnya tidak pernah berniat untuk serius. Itu sama saja seperti Anda menanam modal di dalam sebuah bisnis bodong. Kedua, Anda akan mudah termakan oleh drama, karena Anda tidak peka. Anda akan membuat cerita Anda sendiri di dalam kepala Anda, dan Anda akan hidup di dalam cerita itu, bukan di dalam kenyataan. Ketiga, Anda akan kehilangan pertumbuhan. Sebuah hubungan seharusnya membuat Anda berkembang, tapi karena Anda salah memilih orang, Anda malah akan terjebak di dalam sebuah drama yang murahan. Anda pernah berpikir tidak? Mengapa orang-orang bijak di zaman dulu selalu terlihat tenang? Karena mereka tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan dari permukaan. Mereka mengerti bahwa ada sebuah lapisan di dalam yang lebih jujur. Inilah yang hilang di zaman modern. Kita kebanyakan terlalu sibuk menggulir layar, mengejar validasi, sampai kita lupa untuk mendengarkan energi hati. Dan disinilah hukum semesta mengajarkan kita tentang disiplin batin, bahwa perasaan bukan hanya sekedar urusan cinta-cintaan, tapi sebuah bagian dari komunikasi energi antar manusia. Jika Anda bisa membacanya, Anda tidak hanya akan mengerti pasangan Anda, tapi juga rekan bisnis Anda, sahabat Anda, bahkan musuh Anda. Itu adalah ilmu kehidupan tingkat tinggi. Anda tahu tidak, mengapa banyak orang yang gagal dalam mengerti perasaan lawan jenis? Jawabannya sederhana. Karena mereka terlalu sibuk melihat simbol, bukan esensi. Simbol itu seperti sebuah pesan singkat, sebuah emoji hati, sebuah perhatian kecil, atau bahkan sebuah tatapan mata. Tapi, esensi adalah vibrasi di balik semua itu. Banyak orang yang sudah terburu-buru hanyut oleh simbol, padahal esensinya kosong. Dan yang lebih parah, terkadang esensinya negatif, tapi kita berpura-pura tidak mau melihatnya karena kita sedang mabut perasaan. Contoh nyata, pernahkah Anda dekat dengan seseorang yang rajin sekali mengirim pesan, selalu berkata rindu, tapi di saat Anda benar-benar membutuhkan dukungan, ia menghilang? Itu artinya vibrasi dasarnya bukanlah cinta, tapi ego. Perasaannya kepada Anda hanyalah sebatas stimulasi emosional sesaat, bukan sebuah koneksi energi yang stabil. Hukum semesta berkata, energi yang asli tidak akan bisa ditutupi dengan kata-kata yang manis. Jadi jika Anda peka, Anda akan bisa merasakan perbedaannya. Sekarang, mari kita tarik ke akar masalahnya. Pertama, banyak orang yang salah frekuensi. Mereka hidup di dalam vibrasi insecure. Mereka ingin sekali disayang, sampai akhirnya mereka melihat tanda-tanda yang palsu sebagai sebuah bukti cinta. Padahal, hukum tarik-menarik, law of attraction, bekerja sesuai dengan getaran kita. Jika getaran Anda insecure, maka Anda akan tertarik kepada orang yang merespon rasa insecure Anda, bukan cinta sejati Anda. Kedua, banyak yang terlalu banyak berpikir. Mereka mengulik setiap kata, setiap gestur, sampai mereka kehilangan intuisi. Padahal, intuisi itu adalah saluran utama untuk membaca perasaan. Jika intuisi Anda mati karena terlalu banyak berpikir, maka sinyal energi akan menjadi seperti radio yang rusak, bising, dan membuat pusing. Hukum semesta yang paling terlihat di sini adalah hukum resonansi. Anda hanya akan bisa mengerti orang lain sejauh Anda mengerti diri Anda sendiri. Jika hati Anda masih dipenuhi oleh kebisingan, maka Anda akan salah dalam menangkap getaran dari hati lawan jenis. Contoh brutal.
Jika Anda sering merasa curiga, maka Anda akan selalu merasa orang yang dekat dengan Anda sedang menyimpan sesuatu. Jika Anda sering merasa minder, maka Anda akan selalu merasa perhatian dari orang lain hanyalah sebuah basa-basi. Jadi, kemampuan Anda dalam membaca perasaan orang lain itu sebenarnya adalah sebuah cermin dari kondisi batin Anda sendiri. Hukum kedua yang bekerja di sini adalah hukum refleksi. Orang lain itu adalah sebuah cermin. Jika Anda merasa ia cuek, bisa jadi sebenarnya Andalah yang selama ini tidak hadir secara penuh. Jika Anda merasa ia penuh dengan misteri, bisa jadi Andalah yang belum jujur dengan diri Anda sendiri. Ini pahit tapi benar. Saya pribadi pernah mengalami hal ini. Dulu saya sering merasa pasangan saya dingin, tapi setelah saya melakukan introspeksi, ternyata saya sendiri yang sedang setengah hati. Saya hadir secara tubuh, tapi pikiran saya sibuk dengan hal lain. Energi itu terasa. Jadi jangan heran jika pasangan Anda kelihatannya tidak terhubung karena Anda sendiri juga tidak terhubung secara penuh. Hukum ketiga adalah hukum keterhubungan. Tidak ada energi yang berdiri sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa perasaan itu hanya soal Anda dan dia, tapi faktanya ada faktor-faktor lingkungan yang ikut bermain. Misalnya orang yang sedang stres karena pekerjaan, vibrasinya akan secara otomatis terasa dingin. Orang yang sedang banyak memiliki masalah keluarga, auranya bisa ikut tertarik ke bawah. Jadi jangan terburu-buru dalam menyimpulkan perasaan lawan jenis hanya dari 1 atau 2 momen. Lihatlah konteks dari energinya. Hukum keempat adalah hukum vibrasi. Setiap perasaan memiliki frekuensinya sendiri. Cinta yang asli getarannya stabil, tenang, seperti ombak laut yang konsisten. Nafsu getarannya meledak, cepat naik tapi cepat juga hilang, seperti kembang api. Ego getarannya kasar, membuat hati Anda resah meskipun di permukaan kelihatannya indah. Jika Anda berlatih untuk teka, Anda akan bisa merasakan perbedaannya. Dan hukum kelima adalah hukum sebab akibat. Anda tidak bisa berharap orang lain akan transparan jika Anda sendiri suka bermain kode. Anda tidak bisa berharap lawan jenis akan jujur jika Anda masih menyimpan sebuah persona yang palsu untuk membuatnya terkesan. Energi yang Anda berikan akan kembali dengan sama. Jika Anda bermain terba, maka Anda akan mendapatkan drama. Jika Anda bermain jujur, maka Anda akan mendapatkan transparansi. Ini bukan sekedar teori, tapi hukum semesta yang berlaku tanpa pengecualian. Sekarang saya memberikan sebuah analogi yang brutal agar Anda terbayang. Membaca perasaan lawan jenis itu seperti Anda sedang memeriksa kualitas kopi. Jika Anda hanya melihat dari kemasannya, semuanya akan terlihat mewah. Ada yang menggugah berwarna gemas, ada yang logonya keren. Tapi begitu Anda menyeduh, rasanya bisa sangat pahit. Tapi jika Anda mengerti cara untuk mencium aromanya, melihat teksturnya, bahkan merasakan aftertaste-nya, Anda akan langsung tahu mana kopi yang premium dan mana kopi oplosan. Sama seperti perasaan, kemasannya bisa berbohong, tapi vibrasi dari rasanya tidak akan bisa berbohong. Dampak psikologis jika Anda salah membaca perasaan lawan jenis juga sangat serius. Anda akan jatuh ke dalam sebuah siklus berpikir berlebihan yang kronis. Anda akan menjadi tidak percaya diri, bahkan trauma dengan sebuah hubungan. Anda akan menjadi skeptis dengan cinta. Padahal, masalahnya bukan pada cinta, tapi pada kemampuan Anda dalam menangkap sinyal. Dampak sosialnya, Anda akan menjadi tarik ulur dalam sebuah relasi. Terkadang terlalu menempel, terkadang terlalu jauh karena Anda tidak yakin. Itu akan membuat sebuah hubungan menjadi beracun. Dan dampak spiritualnya, Anda akan kehilangan ketenangan batin. Anda tidak lagi bisa membedakan mana yang datang dari Allah sebagai sebuah tanda dan mana yang hanya merupakan ilusi dari pikiran Anda sendiri. Saya mau jujur sedikit di sini. Saya pribadi pernah salah membaca perasaan lawan jenis selama bertahun-tahun. Saya mengira ia benar-benar sayang. Ternyata ia hanya butuh validasi. Saya mengira sikap cueknya karena ia sibuk. Ternyata karena hatinya memang untuk orang lain. Awalnya saya menyalahkannya, tapi setelah saya belajar tentang hukum semesta, saya sadar bahwa masalahnya ada pada saya. Saya terlalu sibuk menebak dari simbol, bukan dari energi. Setelah saya berlatih untuk peka terhadap vibrasi, saya bisa merasakan perbedaannya. Dan sejak saat itu, hidup saya menjadi jauh lebih tenang. Jadi, kuncinya di dunia nyata ini adalah keberanian untuk berhenti, menjadi korban dari tanda-tanda yang palsu, dan mulai percaya dengan bahasa energi. Jangan terburu-buru senang jika diberi perhatian kecil. Jangan terburu-buru galau jika sedang dicuekin. Tanyakan, getaran di balik ini apa? Stabil atau tidak? Tulus atau manipulatif? Jika Anda bisa berlatih untuk merasakan ini, Anda tidak hanya akan selamat dari drama percintaan, tapi Anda juga akan naik kelas menjadi seorang manusia yang tidak mudah digoyahkan oleh ilusi. Jika di dunia nyata kita masih bisa melihat tanda-tanda dari perasaan lawan jenis melalui sikap bahasa tubuh atau konsistensi, maka di dunia yang tidak terlihat semuanya akan menjadi lebih halus. Ini adalah sebuah level di mana mata tidak lagi bisa menjadi alat yang utama, karena yang akan bekerja adalah rasa dan getaran. Coba bayangkan, ada seseorang yang tatapannya datar, tapi hati Anda terasa hangat setiap kali berada dekatnya.
Ada juga seseorang yang super ramah, tapi setiap kali Anda mengobrol dengan dia, Anda merasa energi Anda terhisap, Anda merasa telah dan bahkan kosong. Nah, itulah permainan dari hukum semesta yang bekerja di dimensi yang tidak terlihat. Pertama, kita harus berbicara tentang hukum resonansi jiwa. Ini adalah hukum semesta yang jarang orang memahami. Intinya begini, jiwa yang memiliki irama yang sama akan saling tertarik dan akan saling mengerti bahkan tanpa perlu kata-kata. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang baru mengobrol sebentar tapi langsung merasa terhubung? Itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah resonansi jiwa. Dalam ilmu tasawuf hal ini disebut ukhuwah ruhiyah, yaitu sebuah persaudaraan jiwa. Bukan karena Anda sering bertemu di dunia, tapi karena jiwa Anda sudah pernah bersentuhan di alam sebelum Anda lahir. Jadi jangan heran jika terkadang Anda bisa mengerti perasaan lawan jenis tanpa perlu bertanya, karena jiwa Anda sudah selaras dengannya. Kedua, ada hukum bayangan hati. Dalam kearifan Jawa, hati manusia sering disebut sebagai sebuah cermin rasa. Jika hati Anda jernih, maka Anda akan bisa memantulkan isi dari hati orang lain dengan jelas. Tapi jika hati Anda keruh, maka yang Anda lihat hanyalah sebuah bayangan yang terdistorsi. Itulah mengapa banyak orang yang salah dalam menangkap sinyal cinta, karena hatinya sendiri sedang dipenuhi oleh keruwetan. Anda jatuh cinta bukan karena ia cocok, tapi karena Anda sedang butuh pelarian. Jadi, hati Anda sedang melakukan proyeksi, bukan refleksi. Nah, inilah yang membuat banyak hubungan kandas. Karena sejak awal, bukanlah perasaan yang asli yang dibaca, tapi bayangan dari hati sendiri. Ketiga, ada hukum keterhubungan energi. Dalam ilmu kuno, manusia itu bukan hanya sebuah tubuh fisik, tapi juga memiliki lapisan-lapisan energi dari aura, prana, hingga cahaya batin. Lawan jenis yang benar-benar memiliki perasaan yang tulus kepada Anda akan menunjukkan sebuah koneksi energi yang berbeda. Bukan sekedar sebuah tatapan mata, tapi sebuah sinkronisasi batin. Pernahkah Anda merasa seperti